Halo viewers, kita berjumpa kembali dalam program Kata Eci dan sekarang kita sudah tiba di episode yang ke-25. Wow, sudah 25 episode. Senang sekali sudah 25 tayangan ini menginspirasi dan juga bisa meningkatkan skill komunikasi kalian. Khususnya yang memang rajin banget ya nontonin program Kata Eci. Nah, untuk episode yang ke-25 kali ini saya juga mau sharing ataupun menjawab pertanyaan yang juga sering ditanyakan sama saya nih terkait dengan komunikasi. Apakah itu? Jadi banyak nih perempuan yang rasa suaranya cempreng, betul? Apakah kamu salah satunya? Nah, kemudian mereka bertanya sama saya, Mbak Eci gimana caranya sih supaya bikin suaranya atau suara saya itu menjadi terdengar lebih bulat, lebih empuk dan gak cempreng kayak sekarang. Nah, di episode Kata Eci ke-25 kali ini saya mau bagi tips ya gimana caranya untuk memproduksi suara supaya menjadi lebih bulat, lebih empuk dan terdengar lebih enak aja di telinga. Tapi sebelumnya jangan lupa dong untuk subscribe, likes dan juga komen ya untuk program Kata Eci episode kali ini. Nah, apa rahasianya untuk membentuk suara yang bulat? Kita akan simak bersama di episode 25 kali ini. Sejujurnya saya kalau ditanya ya Mbak Eci gimana caranya supaya suaranya terdengar empuk, bulat seperti suara Mbak Eci. Saya nggak bisa sebenarnya untuk kasih tahu rahasia yang paling jitu tentang hal itu. Kenapa? Karena saya pun nggak menyadari kalau ternyata suara saya ketika saya berbicara di depan kamera atau ketika suara saya berbicara di depan mikrofon itu terdengar berbeda daripada ketika saya berbicara komunikasi percakapan sehari-hari ya. Kayak sekarang nih karena saya di depan kamera jadi otomatis suara saya terdengar lebih bulat, terdengar lebih empuk dan juga cukup nyaman di telinga kalian ya kan. Padahal kalau sehari-hari suara saya nggak kayak gini. Mau tahu nggak suara saya sehari-hari kayak gimana? Oke, jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol nih biasa sama temen gitu misalnya, suara saya akan terdengar seperti ini. Kamu apa kabar? Oh udah lama ya kita nggak jumpa ya, udah senang sekali loh sekarang kita bisa jumpa lagi. Nah, bisa nggak membedakan gimana perbedaan suara ketika saya berbicara di depan kamera dan suara percakapan saya tadi sehari-hari dengan teman saya? Beda kan? Yang sekarang kalian dengerin suara saya terdengar lebih bulat, lebih empuk seperti itu ya dan enak didengar. Tapi kalau yang tadi ketika saya nyapa temen, apa kabar kamu? Lama nggak jumpa, kapan kita arisan lagi? Nah, itu suaranya kan terdengarnya cempreng. Terus udah gitu kayak yang gimana ya, tipis gitu loh ya. Nggak berwibawa. Nah ternyata ketika saya cari tahu nih kenapa ya suara saya bisa berubah. Karena ternyata ketika saya berbicara dengan sadar seperti ini nih di depan kamera atau di depan mikrofon. Saya secara tidak sengaja menggunakan teknik pernafasan perut. Kalau kalian profesinya penyanyi pasti udah tahu ya bagaimana teknik pernafasan perut. Jadi ketika kita berbicara sekarang ya kita rasa nih di perut kita ini ada udara yang masuk. Kemudian bagaimana kita mengeluarkannya perlahan dari bibir kita ketika berbicara ya. Nah untuk melatih teknik pernafasan perut ini adalah sebagai berikut. Walaupun saya nggak pernah mempraktekkan atau bahkan jarang. Tapi sering bisa terjadi seperti ini karena kebiasaan atau memang seringnya berbicara gitu ya di depan kamera atau di depan mikrofon sehingga otomatis pernafasan perut lah yang saya gunakan ketika saya berbicara seperti saat ini. Teknik pernafasan perut yang bisa kalian latih adalah misalnya seperti ini ya. Kita duduk tegak, oke, kemudian kita tarik nafas melalui hidung. Oke. Tarik nafas itu sampai terasa nih perut kita terasa agak mengembang. Karena kita tarik nafas, menghirup udara dan memasukkannya ke dalam perut kita. Oke, diulang lagi ya. Perutnya terasa mengembang, kemudian kalian keluarkan sedikit demi sedikit dari antara celah-celah gigi secara berdesis. Sampai perutnya mengempis lagi. Nah itu sebenarnya teknik pernafasan perut yang terjadi ketika kalau kita berbicaranya menggunakan teknik pernafasan perut gitu loh ya. Jadi suaranya terdengar lebih empuk dan bulat. Tapi memang kunci utama untuk suara bisa terdengar lebih empuk itu adalah kita punya pernafasan yang panjang.
Dan pernafasan yang panjang itu juga bisa kita latih dengan cara kita rajin olahraga. Apapun itu olahraganya, misalnya kayak berenang, jogging, bersepeda, atau kegiatan-kegiatan olahraga lain yang memang membutuhkan pernafasan sebagai kunci dasarnya gitu ya. Nah, itu akan membantu kita banget ketika kita berbicara yang agak lama sedikit, kita nggak jadi gampang ngos-ngosan. Karena kalau kita ngos-ngosan, otomatis suaranya akan menjadi melengking atau suaranya akan menjadi kembali cempreng ya, khususnya untuk perempuan nih sekali lagi. Oke. Jadi tekniknya adalah dengan menggunakan teknik pernafasan perut, terus kita rajin berolahraga dan jangan lupa untuk rajin-rajin juga mengkonsumsi air putih atau air mineral ya. Itu akan sangat membantu sekali untuk bisa melancarkan tenggorokan kita. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan mikrofon nih misalnya ya, ketika kita berbicara itu akan lebih terdengar sih perbedaannya ketika kita menggunakan teknik pernafasan perut atau tidak. Sekarang pun saya menggunakan mikrofon tapi bentuknya clip on, jadi saya nggak bisa terlalu mempraktekkan gitu loh bagaimana perbedaan yang signifikan gitu. Tapi kalau misalnya di kelas tatap muka langsung saya bisa tunjukkan itu. Jadi sebenarnya nih untuk para perempuan yang punya suara agak cempreng ketika kalian harus berbicara menggunakan mikrofon, itu tinggal diatur aja jarak penggunaan mikrofonnya. Jarak mikrofon yang ideal dari mulut kita itu sebenarnya adalah jarak 2 jari. Jadi kita atur jarak 2 jari seperti ini dan mikrofon di sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya sudah pas dan posisinya juga sudut kemiringannya 45 derajat seperti ini, itu akan membuat suara terdengar lebih utuh ya masuk ke mikrofon dan terdengarnya lebih jelas gitu, lebih clear. Dan satu lagi yang perlu diingat, ketika kita berbicara di depan mikrofon nih, kita tidak perlu menggunakan power suara yang full banget sama seperti ketika kita tidak menggunakan mikrofon. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika kita berbicara di depan mikrofon, itu kita nggak perlu terlalu ngegas gitu loh. Boleh dikurangi sedikit power suaranya. Coba deh dibuktikan. Ketika kita mengurangi power suara kita, otomatis suara kita akan terdengarnya lebih berat. Ya, terdengar lebih berat dan terdengar lebih bulat gitu. Tapi kalau kita udah mulai ngegas, apalagi ibu-ibu nih, kalau misalnya lagi marah tuh otomatis pasti kan kenceng banget ya suaranya. Pasti terdengar cempreng banget, nyakitin telinga. Jadi cara lain adalah dengan mengurangi power suara ketika berbicara. Setengah aja power suaranya yang dikeluarin kalau kita menggunakan mikrofon ya, sehingga tidak terlalu kenceng banget dan tidak menyakitkan telinga audiens kita. Terus kalau kita nggak pakai mikrofon gimana? Apakah perlu kita kurangi power suara kita? Perlu, asal lawan bicara itu tetap masih bisa denger. Asal lawan bicara masih tetap bisa dengar suara kita dengan jelas gitu loh. Kadang kan kalau misalnya kita gunakan power suara yang full dan kenceng, itu membuat lawan bicara sebenarnya agak sakit gitu loh telinganya denger, yang kita nggak sadar. Itu karena udah kebiasaan sehari-hari gitu loh ya, ngomongnya kenceng, ngegas, jadi kesannya cempreng. Nah dari sekarang coba kita latih, yang biasanya ngomongnya ngegas terus, nadanya tinggi terus naik, dikurangi sedikit. Kalau memang nggak sadar kalau sering melakukan hal seperti itu, boleh kok minta tolong teman terdekat itu yang sering komunikasi sama kalian untuk ngingetin. Kalau aku tiba-tiba ngomongnya ngegas ya secara perlahan tapi pasti ketika berbicara, itu suruh dia ingetin. Gak usah ngegas-ngegas, santai aja, slow gitu. Saya punya contoh temen yang kayak gitu dan sering saya ingetin. Sekarang saya sudah mulai agak ada perubahan ya ketika dia sama saya. Tapi nggak tahu kalau sama orang lain apa keluar lagi nggak gitu ya kebiasaan itu. Nah itu tuh kadang yang nggak disadarin dan membuat orang menganggap kita itu loh si A gitu yang suaranya cempreng gitu kan, atau si E yang ngomongnya ngegas terus gitu. Jadi diingat kembali atau diintrospeksi diri ya untuk bisa mengurangi power suara kita supaya nggak terlalu full banget, full power gitu sampai kesannya itu kalau orang Bali bilang kayak kenyat gitu, oke? Nah, satu hal lagi yang perlu diketahui untuk membentuk suara yang bulat adalah biasakan untuk berbicara dengan mulut yang terbuka. Terbuka maksudnya adalah artikulasinya jelas. Jadi ketika kita ngomong A, I, U, E, O, itu memang terdengar seperti bunyi huruf vokal tersebut gitu. Jadi jangan mulut terbukanya setengah, misalnya kayak A, I, U, E, O. Nah itu kan kurang
terbuka ya. Jadi mulut kita tidak membentuk huruf-huruf tersebut. Nah, jadi untuk bisa membuat suara terdengar lebih bulat dan jelas adalah berbicaralah sesuai dengan bentuk huruf tersebut ya. Nah, itu akan membantu banget untuk membuat lawan bicara dapat menangkap dengan jelas suara kita. Suara terdengar lebih bulat, suara lebih terdengar jelas. Nah, kalau untuk masalah cempreng atau enggak itu dari powernya yang dikurangin gitu, oke? Jadi itu viewers ya, hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa melatih suara kita supaya terdengarnya lebih bulat dan juga lebih empuk gitu. Khususnya yang punya suara nyaring atau suara cempreng ya. Jadi kunci selanjutnya adalah tinggal rajin-rajin berlatih sebenarnya. Jadi coba baca satu artikel, tips atau apapun itu dengan bersuara, terus kalian rekam suara kalian gitu kan. Dan kemudian kalian dengerin, masih cempreng nggak? Kalau memang masih cempreng atau masih terlalu nyaring, kurang bulat, coba dengerin lagi tips saya. Apa ya yang kurang? Oh mungkin memang saya kurang terbuka ketika berbicara, mulutnya nih maksudnya. Atau oh ternyata power saya masih kekencengan nih gitu. Atau mungkin ketika kita coba latihannya pakai handphone misalnya, diatur aja jarak handphonenya itu dengan 2 jari seperti yang saya ajarin tadi ya kan. Kalau misalnya terlalu deket atau terlalu jauh, perbedaannya seperti apa? Yang mana yang paling nyaman ketika kalian berlatih itu Anda dengar hasilnya. Nah itu silakan aja terus dilatih sampai kalian merasa puas dan merasa nyaman dan merasa happy gitu loh untuk dengerin suara sendiri. Oke viewers, semoga bermanfaat dan selamat dipraktekkan untuk Kata Eci episode ke-25 kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga di-share ke teman-teman yang memang membutuhkan. Di-subscribe juga dong. Jangan di-like doang, tapi subscribe juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Kata Eci episode selanjutnya. Bye-bye.